bilang teman-teman mereka ini tidak ada yang waras. Yang jelas. Mita, dengerin. Makanya kalau saya ngomong kamu denger. Ayo, silakan apa lagi? Kenapa Muhammad menyebutkan bahwa orang Nasrani menyembah atau mempertuhan ulama mereka? Iya, itu kan. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan, ayo jangan sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Ya, Hafiz Muhammad. Halo, siap. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Gimana Bang? Ya, Bang Hafiz, Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Ya, gimana Bang? Apa tanggapan Anda atau apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Enggak sih, cuman menurut saya bagus aja Bang kayak gini, cuman toleransinya kurang mungkin ya. Caranya mungkin ya, yang agak kurang. Oke, Bang, adakah yang saya katakan itu merupakan fitnah atau merupakan sebuah yang jangan merokok, Bang. Aduh. Oh iya, jangan maaf, merokok, maaf. Bang. Jangan merokok. Stop. Oke, Gini, Bang. adakah yang saya katakan, yang saya utarakan merupakan ketidakbenaran? Menurut saya ada sih, cuman begini. Coba satu contoh, dalam, jangan anu dulu Bang. Satu contoh apa itu yang tidak benar yang saya utarakan? Contoh, saya sering nonton Abang itu, orang Islam itu harus atau diperintahkan menyembah Muhammad sebagaimana orang Kristen menyembah Isa atau Isa bin Maryam. Baik, tema itu lagi ya. Baik. Satu poin itu mungkin. Baik, itu poinnya. Baik, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Memang orang-orang Islam ini tidak sadar mereka menuhankan Muhammad ya teman-teman ya. Baik, Bang, saya tanya dulu Bang. Ya. Ada nggak manusia yang mempertuhankan berhala? Ada. Ada. Era dulu sebelum Islam itu ada. Bahkan sekarang ada nggak manusia yang mempertuhankan berhala? Oh ada. Ada nggak manusia yang mempertuhankan manusia lainnya? Mungkin kalau dalam Islam nggak ada, tapi kalau di dunia ini ada. Saya nggak bilang dalam Islam loh, Abang ini nggak ada. Ada tidak Seperti manusia yang mempertuhankan manusia lainnya? Ada. Muhammad manusia nggak? Nabi Muhammad Basyarun, manusia. Manusia. Tapi bukan Tuhan. Kalau Muhammad tenang Bang, tenang. Belum selesai nih, aduh. Tenang. Tarik napas. Hembuskan. Ya, hembuskan. Oke. Cuman begini Bang. Tenang. Muhammad manusia kan? Gini kan. Ya, saya manusia. Abang kan juga manusia. Bukan kan? Anda.
Aduh, berat. Bang, Muhammad yang kita bahas yang dituhankan orang Islam ini, dia manusia nggak? Manusia dong. Manusia. Bukan Kalau agama dia Islam. manusia, Bos. berarti Ini terbuka tidak peluang untuk dipertuhan. ya enggak gitu logikanya. Makanya saya Ya, bilang orang ini udah konslet. Gini, Bang. Aduh, Cuman saya pengen ngomong begini. Pakai statement yang sesuai dengan perspektif abang sendiri. Abang Enggak, saya tidak menggunakan perspektif. Ini dalam Tadi Anda Islam. sih katakan, ada nggak yang mempertuhan manusia lain? Anda bilang ada. Berarti ada manusia yang dipertuhan, betul? Itu coba abang satu-satu ya. Saya ngomong nanti abang Saya ngomong. juga dari tadi ngomong Kalau satu-satu, debat Anda yang nggak ini- nyimak. Kalau ini nggak sehat ini debatnya ini. Gimana ini? Iya, yang nggak sehat itu Anda gimana? Nah, ini yang sehat lah. Coba begini. Coba Anda dengerin dulu, dengerin ya, dengerin. Kan Nangkep begini, dulu, begini, satu nangkep. poin, Makanya satu jangan poin. ngerokok terus biar otaknya nggak kebungkus. Nggak sehat. Satu poin yang ingin saya luruskan bahwa Islam sama sekali tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah Muhammad. Tidak pernah. Bahkan dulu era Nabi Muhammad pernah begini. Ada orang yang terlalu menghormati Nabi Muhammad. Dia menghormati Nabi Muhammad sampai seolah-olah menyembah Nabi Muhammad. Itu kata Nabi Muhammad begini dalam hadis, la tutruni kama atrotin nasoro ibna Maryam fa innama ana abduh fakulu abdullahi wa rasuluh. Kamu umatku yang berlebihan menghormatiku, jangan seperti itu. Kamu jangan seperti umat Nasrani yang menghormati Isa yang berlebihan sampai menyebabkan penyembahan. Innama ana abduh, saya ini hanya hambanya Allah. Saya hanya utusannya Allah. Maka kamu harus ikrar, harus meyakini bahwa saya memang benar-benar hambanya Allah dan utusannya Allah. Fakulu abdullahi wa rasuluh. Artinya apa? Dalam Islam sama sekali tidak ada statement yang mengatakan bahwa harus menyembah Muhammad. Muhammad Tuhan tidak ada sama sekali. Bahkan ketika ada umat muslim yang kok dia meyakini atau dia punya tindakan bahwa Muhammad itu Tuhan selain Allah, maka dia murtad, dia keluar dari Islam. Maka statement Anda yang mengatakan bahwa Muhammad itu Tuhan, dituhankan dalam Islam, itu salah. Ketika ada umat muslim yang menuhankan Muhammad, maka dia murtad, dia keluar dari Islam, bukan muslim. Begitu dalam Islam. Anda salah besar kalau Anda menyamakan agama Islam sama agama Anda. Lah tapi saya nggak berani ngomong jelek ke Anda, ke agama Anda nggak berani. Karena kata agama saya, agama Islam, la tasubbu alihatal kufar. Kami dilarang, agama Islam kami dilarang untuk berkata kotor ke agama lain. Itu haram. Di agama kami itu sebuah larangan. Makanya saya nggak berani ngomong kotor seperti Anda. Sudah. Kalau Anda berani ngomong kotor sama Islam, begini, tolol, Muhammad, begini. Kalau agama kami nggak boleh. Sudah belum ngomongnya? Ngomong ke agama Anda seperti itu nggak boleh. Kayaknya suara saya nggak keluar dari HP-nya dia nih teman. Pantungan dia nggak dengar. Sudah bicaranya? Gimana? Statement Bukan. itu dari Islam. Bukan, ditanya sudah bicaranya nggak dengar dia. Internal. Anda kan belum mempelajari Islam. Anda mendengar terus suara saya nggak sih? Sesuai ya. Sesuai. Kayaknya perspektif suara saya Anda. nggak didengar sama dia. Masih ya, sudah ini. Sudah bicaranya sudah belum? Sudah. Silakan. Nah, udah bisa gantian? Sudah. Oke. Tadi ada perkataan Muhammad, jangan menyembah saya, jangan memperlakukan saya sedemikian rupa seperti orang Nasrani memperlakukan Isa sampai menyembah Isa gitu. Betul. Oke. Cek hadisnya. Sekarang dicek saya ya. tanya dulu, kenapa disebutkan orang Nasrani menyembah Isa? Apa Karena- kriteria-kriterianya? Oke, siap ya. Berarti saya jawab ini ya. Saya catat ya, Karena saya dulu- catat. Oke, karena dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, Nabi sebelumnya pas adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu merupakan orang istimewa.
Malah cerita Isa lagi dia ini. Yang saya tanya, perbuatan-perbuatan apakah yang diperbuat oleh orang-orang terhadap Isa sehingga itu disebut menyembah atau mempertuhankan? Orang-orang Nasrani era itu menganggap bahwa Isa itu Tuhan. Ibnullah menganggap bahwa Isa itu anak Tuhan, putra Tuhan. Kenapa? Karena saking istimewanya Isa. Isa atau Yesus itu istimewa Mana sekali. dalilnya? Dia bisa Dalilnya mana ayat Qur'annya? Gara-gara menganggap Isa anak Tuhan jadi berarti mempertuhankan mana? Wala taqulu Isa bin Maryam ibnallah. Surat Itu berapa ayat berapa? Dalam Quran. Quran surat berapa ayat berapa? Masalu Isa, di kamu ketik Masalu Isa kama tali Adam. Surat berapa ayat berapa? Alah, bang, Loh, kamu gak tahu gimana sih Islam. dia? Jadi saya nyari. Anda yang ngomong kok jadi itu malah kabur dia lagi. Ditanya apa yang diperbuat umat Nasrani terhadap Isa sehingga disebut mempertuhan Isa, malah lari. Malah mengutip misal penciptaan Isa ini umat di dalam Al-Quran tidak ada umat Nasrani sampai meminum darahnya Isa itu nggak ada. Cuman orang Islam yang minumin darahnya Muhammad. Kamu masuk surga, kamu masuk surga. Kencingnya Muhammad aja diminum sama orang Islam. Kencing Muhammad diminum, darahnya diminum, bekas wuduknya jadi rebutan orang Islam. Ludahnya Muhammad, jadi parfum. Ludah Nabi. Tidak ada orang Nasrani yang berbuat begitu terhadap Isa. Nggak ada. Kamu cari ayatnya. Kalau ada saya lompat dari mobil. Gayamu ngomong, jangan memperlakukan saya sebagaimana orang Nasrani telah memperlakukan Isa. Nyatanya orang Islam memperlakukan Muhammad lebih parah daripada itu. Mereka ini standar ganda semua teman-teman. Ditanya apa yang diperbuat orang Nasrani terhadap Isa, nggak bisa jawab. Adakah orang Nasrani minum kencingnya Isa? Oke, Miftah. Oke, kita pakai waktu ini ya Miftah ya. Ya. Baik. Siapa dulu? Apa ini? Temanya apa ini temanya? Temanya supaya orang Islam itu berhenti mempertuhankan anaknya Aminah. Itu kan maumu itu. Loh, ya memang mau saya lah, masa maunya saya. Iya. Ya kalau masalah maumu mah kan nggak masalah. Baik. Itu kan maumu gitu kan. Oke, siapa dulu yang bicara? Saya dulu atau Anda dulu? Biasanya seperti apa biasanya? Biasanya apa? Iya terserah mau yang apa? Temanya apa dulu? Temanya stop mempertuhan Muhammad. Ya memang tidak ada yang mempertuhankan Muhammad kok. Sekarang bisa saya bicara? Dalil. Anda dulu atau saya dulu? Sekarang ya oke, saya dulu deh. Silakan. Iya, sekarang tunjukkan dalil satu saja di mana bahwasanya umat Islam mempertuhankan baginda Nabi. Silakan tunjukkan. Baik, dalilnya adalah cara orang Islam memperlakukan Muhammad. Apa caranya? Baik, contohnya kencingnya Muhammad diminum, darahnya diminum, keringatnya Muhammad jadi parfum, ludahnya Muhammad jadi rebutan. Betul atau tidak? Iya, mana dalilnya? Saya butuh dalil, bukan mana pernyataan. Dalil? Iya, mana dalilnya? Saya nggak butuh pernyataan, butuh dalil. Baik, butuh dalilnya. Baik. Saya akan tunjukkan ya dalil-dalilnya ya tentang bagaimana umat Muslim minum darah Nabi. Baik. Baik. Jadi Anda tahu tidak bahwa darah Muhammad pernah diminum? Ya.
Terus? Oke, terus kenapa Anda nanya kepada saya dalilnya? Iya, di mana kalau yang meminum darah itu bahwasanya menyembah, menuhankan. Baik. Gimana dalilnya? Baik, menurut surat At-Taubah ayat 31. Silakan bacakan. Baik, di dalam At-Taubah ayat 31 dikatakan mereka, maksudnya orang-orang Nasrani, menjadikan rahib-rahibnya. Enggak kayak gini. Anda itu membaca terjemahan atau membaca Al-Qur'annya? Baik. Jadi mereka mau melintir-melintir di Arabnya. Oh, melintir. Kenapa melintir? Ini jurus orang Islam nih, melintir di Arabnya. Ya santai aja, santai aja. Baik, At-Taubah ya. At-Taubah 31. Nih. Mau saya balik kamera saya atau begini saja? Ya silakan baca. Coba saya pengen mendengar kamu membaca Al-Quran. Baik. Di dalam At-Taubah 31 disebutkan ada seseorang bernama Adi Ibnu Hatim. Saya kan datang, kamu kamu membaca terjemahan atau membaca Al-Quran? Membaca riwayat yang berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 31. Lagi, yang kamu ingin baca terjemahan. Udah mulai ngarap. Kenapa? Yang namanya Al-Quran. Walaupun kamu baca Arabnya, tidak berubah, ini tetap gini. Iya, makanya saya tanya. Kamu itu mau membacakan terjemahannya atau Al-Qurannya? Terjemahannya. Nah, gitu dong. Jujur gitu, sok. Silakan. Baik, saya lanjutkan ya. Lanjutkan. Ini saya bacakan dari sini saja ya. Iya, silakan. Jadi ada seseorang bernama Adi Ibnu Hatim datang kepada Rasulullah. Saya bacakan itu nih, balikan kamera saya. Tafsiran. Itu terjemahan atau tafsiran? Buset nih orang ini. Ketakutan ya, makanya yang jelas kok buset. Ketakutan sama tafsirannya. Ya, kamu mau membacakan terjemahan Baca dari tafsir Al-Quran. Quran itu ada tafsirnya. Sekarang dibaca tafsirnya, baca Arabnya. Nanti udah ke Arabnya, ada nahu sorof. Pening kalau ngomong, pening. Nita, kenapa? Ini kan sudah diterjemahkan oleh para penerjemah, betul? Lah iya, katanya kamu mau baca terjemahannya katanya. Tapi kenapa yang dibaca tafsirannya? Oke, kita baca terjemahnya dulu ya. Kita baca tafsirnya dulu. Silakan. Saya balik dulu kamera saya. Surat At-Taubah ayat 31. Ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Iya. Terus apa hubungannya dengan baginda Nabi? Baik. Ada hubungannya, ada. Iya. Berarti ada tidak rahib-rahib, alim ulama yang dituhankan? Yaitu bagi orang yang menuhankan, bukan umat Islam. Saya nggak bilang orang Islam. Ada tidak orang-orang yang mempertuhan alim ulama? Ya mungkin. Kok mungkin? Berarti bohong ayat ini. Iya, ya mungkin ada yang menuhankan. Mungkin gitu. Kata dia. Apalagi. Nah, saya balikin dulu ya kamera saya. Ya, silakan. Biar kamu lihat. Santai teman-teman. Baik. Biar kamu melihat nih. Nih. Lihat ya. Ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Pertanyaan saya, ada tidak orang-orang yang menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan selain Allah? Ada. Tadi mungkin ada, sekarang ada. Gimana? Ya kan Anda baru membacakan tadi. Baik, ada. Nah, siapakah orang ini? Nih, saya kasih tunjuk. Ya. Kita lihat ke sini. Siapa orang ini? Ada cerita di balik itu. Ya, nih. Ada seseorang bernama Adi Ibnu Hatim. Nih, saya bacakan. At-Taubah 31. Ini panjang nih tafsirnya ini. Nih. Perhatikan ya. Adi Ibnu Hatim masuk menemui Rasulullah. Sedang pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan itu At-Taubah tadi. Mereka menjadikan orang-orang alim
dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nah, Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab. Dia nggak setuju dengan ayat itu. Dijawab begini. Sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya. Dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Nah, saya balik dulu kamera saya lagi. Ya. Sebentar, saya balik dulu kamera saya lagi. Artinya, menurut Muhammad, cara mereka menyembah alim ulamanya, cara mereka mempertuhan rahib-rahibnya, dengan cara mengikuti mereka sekalipun mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Setuju? Enggak, yang saya tanya Enggak itu setuju dia sama Muhammad. Enggak, merekanya itu siapa? Orang-orang Nasrani. Nah iya, bukan orang Islam kan? Iya, kita bicara orang Nasrani. Itu terjadi nggak nanti kepada Muhammad? Gimana sih? Ya enggak. Kan di situ Standar ganda, standar ganda. gampang gitu loh. Oke, baik. Kenapa orang Nasrani disebut mempertuhan alim ulamanya? Orang Nasrani bukan. Sebentar, ini waktu saya dulu. Nanti gantian Anda ya. Ini waktu saya. Nanti gantian. Gini. Loh, dari tadi kan Anda sudah bicara banyak. Dan di situ Tenang, biar saya selesaikan dulu. Ini kan waktu masih Islam. berjalan nih. Masih 2 menit. Bukan ajaran umat Islam. Bukan Masih 2 ajaran menit. kita Nabi. Aduh, apalagi. Baik. Kenapa orang Nasrani disebut mempertuhan alim ulamanya? Kenapa? Kenapa orang Nasrani disebut oleh Muhammad menyembah mempertuhan ulamanya? Menjembah Muhammad, apanya maksudnya itu? Yang Kan, jelas botol dong, kan? bertanya itu yang jelas dong. Yang jelas dong, bertanya itu yang jelas. Udah saya dong. bilang teman-teman mereka ini tidak ada yang waras. Yang jelas. Itu kan Mita, kita berbicara dengerin. umat Makanya yang kalau maha saya ngomong, dan kamu nabi. denger. Ayo, silakan apa lagi? Kenapa Muhammad menyebutkan bahwa orang Nasrani menyembah atau mempertuhan ulama mereka? Iya, itu kan sedang menceritakan umat Nasrani yang mengagungkan alim ulama dulu, orang rahib-rahib dulu. Saking Dengan cara betapa bagaimana mereka mengagungkannya. mempertuhan ulamanya? Ya dengan mengagungkannya, tidak menyembahnya. Di mana kata-kata di situ? Coba sebutkan. Di mana di situ? Coba sebutkan. Iya, coba sebutkan di ayat itu. Aduh, kenapa? Beras. Coba sebutkan di situ. Coba. perhatikan Tadi sudah kata-kata saya baca, kamu ngapain, Enggak, Mita? coba sebutkan di situ menyembah para rahib-rahib tersebut. Baik, Sebutkan di situ menyembah para rahib-rahib tersebut. Coba sebutkan. kamu yang baca ya nanti ya, kamu yang baca. Ya, silakan. Nih, memang parah. Ayo. Coba Dia sebutkan. sama seperti Sebutkan adik di situ Hatim. menyembah para rahib-rahib tersebut. Coba. Baik. Nah. Baik, saya bacakan kembali ya. Nih, kamu yang baca atau saya lagi? Ya, silakan bacakan. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab. Sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah Iya kan tidak menyembah. bersabda. Gitu. Tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Udah? Oke, jadi menurut Muhammad, mereka ini, orang-orang Nasrani, mempertuhan, menyembah, beribadah kepada alim ulama dan rahib-rahibnya enggak? Ya, itu kan orang dulu kan tentang Nasrani, bukan umatnya baginda Nabi. Iya, saya tahu orang Iya, Nasrani terus. yang dibilangin. Betul? Lanjut. Oke, dengan cara bagaimana mereka beribadah, menyembah, mempertuhan alim ulamanya? Ya dengan mengagungkan mereka. Bukan, Lagi. dengan cara mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram bagi pengikutnya dan pengikutnya mengikuti itu. Ya terus apalagi? Baik, sekarang saya balik lagi. Ya. Nih, sekarang kita ngomongin Islam. Itu kan tadi ngomongin Nasrani, mereka mempertuhan dengan cara begitu. Nah, sekarang Iya. kita ngomong Islam.
Sekarang saya tanya, menurut Al-Quran darah itu haram nggak? Haram. Haram, tidak boleh dikonsumsi, betul? Iya. Darahnya Muhammad dikonsumsi nggak? Di mana? Bukan. Tadi kamu bilang sudah mengiyakan, sekarang tanya di mana? Baik. Jadi ini Abdul Somad ini. Kalau saya ngomong kamu nggak bakal percaya. Jadi Abdul Somad aja yang ngomong. Perhatikan ya, perhatikan. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum Saya darah butuh Nabi dalil, SAW. bukan butuh Sedangkan video. dalam Al-Quran Saya minum butuh darah dalil, dilarang. bukan butuh video. Darah itu haram. Saya bukan butuh Ini dalil, bukan khususnya. butuh video. Nama kitabnya Oke. Mafahim Yazid Kalau Al-Musoffah. begitu saya Ketika tanya ya, Nabi saya menyuruh butuh dalil, sahabat bukan membuang video. darah bekas bekam. Hijamah. Saya butuh dalil, bukan Nabi butuh darah, video. begitu Kalau masalah masalah. seperti itu. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana Saya darah? butuh dalil, Minum. bukan Kata butuh Nabi video. SAW, Kalau orang video yang saya darahnya juga ada bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Nah, baik, sudah saya bacakan. Bahkan tadi Anda Saya sudah butuh- mengiyakan saya itu butuh darah dalil, Muhammad bukan diminum tadi. butuh video. Saya butuh dalil, bukan butuh video. Berarti Saya Abdul butuh- Somad butuh sesat. dalil. Abdul Somad Saya sesat butuh ketika dalil, dia saya tidak mengutip mengatakan dalil itu. Saya tidak mengatakan itu. Kalau misalkan dalil, Ini orang saya Islam juga kayak iya gini. kerjanya. Kalau ini. Bohong. Oke, santai aja, santai. Takiyah. Ini kerjaan Loh, mereka. kok tadi ya? Santai aja, santai. Santai. Tadi Anda barusan mengiyakan loh. Di sini, di tempat yang sama ini. Tadi Anda mengiyakan darah Muhammad diminum. Betul? Santai aja, santai. Nah, mulai mukanya di. Malu dia jadi orang. Ini, kalau butuh video yang seperti ini. Mulai dia. Lari ke sana. Lari Yang kian seperti kemari. Miftah. Ayo, balikan jelek mereka ke sini. Betul tidak? Tadi kamu Yang seperti mengiyakan ini. bahwa darah Muhammad diminum. Kenapa di-mute? Nggak ada yang mem-mute kamu. Balikan kameramu coba ke sini. Kenapa kamu lari-lari bahas yang lain? Betul Iya, tidak saya darah butuh Muhammad dalil. diminum? Saya butuh dalil, bukan butuh video. Saya butuh dalil. Sebelum saya ngomong dalil, tadi kamu mengiyakan nggak bahwa darah Muhammad diminum? Ya di mana dalilnya? Udah. Di mana dalilnya? Udah, kau Mana tidur dalilnya? sana. Tidur sana kau tidur, Loh. tidur. Kenapa, Baik? Kenapa? Baik, kenapa? Udah, kau Mana tidur sana, dalilnya? tidur. Barusan tadi kau bilang Saya iya. butuh dalil, bukan butuh video. Saya butuh dalil. Coba kameramu Duduk, balikkan dulu. Kameramu ke wajahmu dulu coba. Santai, santai. santai. Mana kameramu? Saya butuh dalil, bukan butuh video. Iya, sebelum saya menunjukkan dalil, tadi kamu mengiyakan nggak bahwa darah Muhammad diminum? Ya, coba. Oke. Mana dalilnya? Oke. Mana dalilnya, Mas? Kalau kamu mengiyakan, lalu kenapa sekarang kamu minta dalil? Ya, mana dalilnya? Kok dari tadi juga saya butuh dalil, bukan Oke. Nama kitabnya Mafahim Wajibu Antusohah. Nih. Oke. Nih, sebentar ya. Nah, sekarang saya nanya. di Coba, mana saya bisa ngomong definisi- dulu? Saya bisa ngomong? Oke, di mana definisi kalau meminum darah itu menyembah? Coba. Tadi kan Muhammad bilang di dalam surat At-Taubah ayat 31. Mereka mempertuhan ulama-ulamanya Di dalam surat dengan At-Taubah cara ayat inilah makanya 31. botolnya setengah mati nih. Di situ Muhammad telah menghalalkan yang haram. Darah itu Tidak. kan haram, Bisa sama ganti Muhammad Anda. dihalalkan. Nah, pengikutnya mengikuti Muhammad. Bisa Sesuai ganti dengan Anda. penjelasan Muhammad sendiri dalam At-Taubah 31 terhadap Adi Ibnu Hatim yang mengatakan bahwa orang-orang Nasrani menyembah alim ulamanya dengan cara mengikuti yang halal, diharamkan diikuti, haram dihalalkan diikuti. Oke. Di dalam ayat atau di dalam surat At-Taubah ayat 31, di mana di situ menyembah para rahib tersebut? Ada kata-kata menyembah para rahib enggak? Sulit nih teman. Nih, saya tunjukkan lagi. Coba sebutkan referensi bahwasanya meminum darah itu sama dengan menyembah. Silakan sebut. Botolnya orang ini setengah mati. Kenapa? Kenapa nggak mau ditanya? Kenapa nggak jawab? Baik, baik, Di baik. mana referensi bahwasanya di situ menyembah di situ? Coba. Baik, Sebutkan di dalam kita ayat tampilkan tersebut. lagi ayatnya. Oke, makanya orang Islam ini teman-teman gak sadar mereka ini mempertuhan Muhammad.
Miftah, saya bacakan lagi sama kamu ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Kalau kita baca tafsir-tafsirnya, perhatikan ya. Bagaimana mereka itu mempertuhan alim ulamanya. Nih, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, misalnya nih. Para ulama dan ahli ibadah mereka itu menghalalkan bagi mereka apa yang diharamkan Allah. Dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Nah, diikutin ini kayak begini. Contoh misalnya. Darah di dalam, misalnya di dalam Bible dilarang nih makan darah. Kemudian pendetanya ngomong, hantam aja. Hantam, makan aja, makan. Udah bisa gantian. Nah, Udah bisa itu gantian. maksud Muhammad yang dimaksudkan mereka mempertuhan ulama-ulama Iya, tersebut. oke. Mentaati Ya itu kan mereka tanpa dulu batas-batas. zamannya Nasrani. Sedangkan di dalam ajaran syariat Islam sudah jelas innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Mulai dah ngarap-ngarap. Mulai ngarap. Ya Yang jelas. penting ngarap. Makin Loh, panjang kenapa? Arabnya makin pinter. Lah iya kenapa? Itu adalah ajaran dari yang dulu yang membangkang daripada Yahudi dan Nasrani tersebut. Oke, jadi dihukumi mentuhankan, betul? Apanya yang mentuhanan? Di mana? Coba. Di mana di situ ada penyembahan? Di mana di situ ada penyembahan? Coba. Penyembahan terhadap rahib-rahib tersebut. Di mana? Mempertuhan coba? itu apa? Mempertuhankan. Mempertuhankan nggak mereka? Mengagungkan. Mereka mempertuhankan nggak? Menyanjung. Iya, mereka kan bukan umat Islam. Iya, kita nggak bahas Islam nanti, kita Ya, bahas udah. Islamnya nanti. Kita pakai standarnya Muhammad dulu. Iya. Mereka menurut Muhammad mempertuhan alim ulama, setuju? Dengan cara bagaimana mereka, mereka ya. mempertuhan alim ulama? Ya mungkin dengan mengagungkan. Dengan cara menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, Ya. betul? Mengikuti mereka kan, mengikuti aturan mereka, bukan Iya, mengikuti aturan baginda mereka. Nabi. Misalnya, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, diikuti ulamanya Ya. itu, setuju? Ya, dengan mengikuti orang-orang rahib-rahib yang tidak sesuai dengan syariat pada waktu itu. Baik. Ayo. Nah, sekarang kalau misalnya itu terjadi di tengah-tengah umat Islam, berarti hukum yang sama masih kita pakai, yaitu mempertuhan, setuju? Ya. Baik. Darah haram Kenapa? nggak Maksudnya menurut setuju di Al-Quran? mana? Maksudnya di Darah mana haram dulu? nggak Nanti menurut dulu. Al-Quran? Haram. Haram. Sama Muhammad dihalalkan nggak? Di mana dihalalkannya? Kamu diam dulu. Makanya kamu Ya diam. makanya di dalam Kalau kamu Al-Quran ngomong itu terus ada kamu yang nggak namanya dengar. hadis. Ya makanya di dalam Makanya Al-Quran kalau itu, kamu di mau dalam tahu di syariat mana Islam Muhammad itu, menghalalkan dulu. darah, kamu Sampai diam dulu, makanya jangan Al-Quran ngomong itu bukan hanya terus. sekadar itu. Ada yang namanya asbabun nuzul. Ada yang namanya asbabun Baik, nuzul. sebelum kita ke asbabul nuzul, kamu diam dulu mau? Loh, Nggak apa berani saya dia punya diam kan? kesempatan? Dari Gini, tadi kamu Anda berani ngomong nggak terus. diam? Untuk 1 menit saja berani diam nggak? Ya, apalagi coba, apalagi. Baik, dengarkan. Saya pernah dengar cerita tentang Saya bukan sahabat yang butuh meminum video. darah. Kalau butuh video saya juga Nggak mau bisa diam kan? menampilkan Nggak video. berani dia. Lah iya saya tidak butuh video. Saya Oh. butuh dalil. Oke, Abdul Somad menurut kamu gila atau gimana? Saya tidak mau membahas orang, saya membahas di sini. Di mana kalimat di dalam surat At-Taubah tersebut. Makanya Allahu kamu Akbar. dengerin, nanti kitabnya dikutip sama Abdul Somad. Gimana? Siap? Mau dengar? Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwasanya innama harrama alaikum. Jadi Ya, udah mereka ini dijelaskan tadi kan teman-teman beberapa kali mempertuhan tadi. menyembah Muhammad mereka ini dengan luar biasa. Kencing Muhammad diminum. Darah Di mana Muhammad dalilnya? Di mana diminum. Di mana dalilnya? Makanya Bisa kamu kita dengar gerokin. kalau mau saya putarkan dalilnya. Nah sekarang saya nanya. Enggak, kamu berani diem mau dengar saya Loh, putarkan dalilnya? kenapa saya nggak boleh nanya? Kenapa saya nggak boleh Kita nanya? saja, kamu kan mau bukti bahwa Oke. orang Islam mempertuhan Tadi saya kan udah Muhammad. menjawab. Mau bukti. Oke, saya boleh nanya?
Enggak, kamu mau bukti enggak bahwa orang Islam mempertuhan Muhammad? Udah ampun. Mana? Coba mana buktinya? Mana dalil? Kalau mana Saja kamu dalil. diam. Dari Kata kamu kan tadi mau di nanya. awal saya sudah mengatakan sebutkan satu dalil baik di Al-Quran maupun hadis bahwa Ini dalilnya, ini dalilnya. menuhankan baginda Nabi. Silakan. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah. Yang saya tanyakan, Darah di itu mana haram. dalil Ini khusus bahwasanya ya. baik di Nama Al-Quran kitabnya maupun di Mafahim hadis Yajib An- bahwasanya ada Tuh, nama dalil kitabnya yang Mafahim menuhankan. Yajim Antusohah, nama kitabnya. Yang saya tanyakan, coba Wah, sebutkan gimana? dalil. Sebutkan dalil. Kenapa nggak jawab? Sebutkan dalil. baik di Itu Al-Quran tandanya maupun hadis, kamu bahwasanya umat ketakutan, Islam itu Mita. menuhankan baginda Nabi. Lu kenapa nggak jawab? Mita, banyak orang mau PK dengan saya ini. Kamu dapat kesempatan nih di hadapan 26.000 orang di sini. Nggak jawab dulu. Ini Coba sebutkan 26.000 dalil. orang Coba yang sebutkan dulu menanti-nanti dalil. jawaban kamu ini mana? Nggak, kenapa nggak jawab? Sebutkan dalil baik di Al-Quran maupun hadis bahwasanya umat Islam itu menuhankan baginda Nabi. Coba sebutkan. At-Taubah ayat 31. Mana baginda Nabinya? Kitab Tidak ada. Mafahim Yajim Antusohah. Yang di mana di situ disebutkan menyembah baginda Nabi. Karena Menyembah Muhammad baginda Nabi. menghalalkan yang haram. Di mana menghalalkan di situ? Ini darahnya diminum katanya masuk surga. Padahal Di dalam mana Al-Quran bahwasanya darah itu meminum dilarang adalah diminum. menyembah? Di mana bahwasanya meminum itu menyembah? Coba sebutkan. Menurut penjelasan Muhammad, orang-orang itu mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Makanya disebut Coba menuhankan. sebutkan literasi yang namanya mengikuti itu menyembah. Nggak nyambung Coba sebutkan literasinya. Loh, kenapa nggak jawab? Coba. Makanya mereka ini Nanti kenapa teman-teman nggak ya. jawab? Coba satu dulu. Satu Inilah aja orang pertanyaan Islam, saya. biar kalian tahu. Loh, satu saja pertanyaan saya. Coba sebutkan dalil baik di Al-Quran maupun hadis bahwa At-Taubah 31. Di mana di situ? Nggak ada disebutkan. Ada, mereka mempertuhan alim ulamanya. Iya, alim ulama yang mana? Alim ulamanya ya Nasrani dan Yahudi dipertuhan Lah iya, dengan bukan cara umat mereka Islam, menghalalkan kan? yang haram. Dia bukan umat Islam kan? Ya orang Islam juga sama seperti Nasrani dan Yahudi menghalalkan yang haram. Contohnya darah Muhammad diminum. Di mana yang namanya meminum itu menyembah? Tadi kan Menurut Coba At-Taubah jawab dulu pertanyaan saya. 31, balik lagi ke situ. Kita turutin akrobatnya dia. Loh. Kita turutin. Loh, kenapa nggak menjawab? Itu sudah saya jawab. At-Taubah Di mana 31. kata-kata tersebut? Di mana kata-kata bahwasanya menuhankan baginda Nabi? Di mana? Menurut Muhammad yang berbicara kepada Adi Ibnu Hatim. Des, kamu tahu nggak sih arti Tuhan itu? Kamu tahu nggak? arti Tuhan? Udah takut dia. Nggak, saya pengen tahu aja gitu. Rob, Rob itu artinya apa ya? Tuhan. Itu artinya apa? Dalam ilmu istiqok itu Rob itu termasuk mutarotif atau muhiti? Apa muhiti? Kamu mulai muter. Bahasa. Lah iya. Mutarokib. Ayo Muter. makanya coba sebutkan. Tadi kan sudah saya coba jawab dulu. Di mana penyematan Rob itu kepada baginda Nabi? Coba sebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis. Coba Baik, sebutkan. di dalam surat Yusuf ayat 23. 27. Mana baginda Nabi? Di situ nggak ada baginda Nabinya Ya, nggak Yusuf di situ yang menyebutkan suaminya Zulaika sebagai robnya. ada. Yang mana baginda Nabi? Saya kan ini, saya bertanya sama kamu. Di mana ada penyematan Rob kepada baginda Nabi? Itu saja kok. Iya, kalau mau Ada disemat-sematkan begitu nggak ada juga Muhammad ngaku nabi. Ya berarti di kan Quran. ngarang, berarti kamu yang ngarang. Berarti ngarang. Ya udah kamu. gini aja. Berarti kamu Sebutkan yang memaksakan pengakuan Muhammad diri. bahwa Muhammad itu nabi dalam Quran. Muhammadur Rasulullah asyiddu 'alal kuffari rahamau bainahum alfa. Mana? Saya adalah nabi, mana ucapan Muhammad Udah. bahwa dia adalah nabi? Coba. Udah kenapa nggak jawab dulu? Di mana tadi? Jawab dulu pertanyaan saya. Gimana? Loh, Di mana dalam cuman bisa Quran nanya. Muhammad ngaku nabi? Kalau ada saya lompat dari Monas. Orang sekelas Edis cuma bisa nanya. Sekarang tunjukkan penyematan kata Rob kepada baginda Nabi. Coba tunjukkan. Di dalam surat Yusuf ayat 23. Ya mana penyematan kepada baginda Nabinya? Coba tunjukkan. Mana penyematan Di kepada baginda situ Nabi? Nabi Yusuf menyebutkan suami Zulaika sebagai robnya. Saya tidak menanyakan Yusuf. Saya Oke, tidak berarti menanyakan berapa robnya Zulaikha. Yusuf? Berarti Saya berapa tidak robnya menanyakan Yusuf? itu. Jawab dulu pertanyaan saya. Di mana penyematan Rob kepada baginda Lari Nabi? kemana-mana. Kok lari? Kenapa nggak jawab? Jadi dulu? gara-gara nggak Jawab ada dulu. penyematan berarti Muhammad bukan rob. Iya mana? Dalilnya mana kalau baginda Nabi itu Rob?
Coba Ya, dalilnya, coba. dalilnya surat Yusuf ayat 27. Di situ apa 23. membicarakan baginda Nabi? Saya Atau nanya gini apa saja. itu tentang baginda Nabi? Atau gini saja, kamu mau mendengar jawab dulu pengakuan pertanyaan dari saya. temanmu yang Tunjukkan dulu. muslim bahwa Jawab dulu, Muhammad silakan. adalah Rob? Enggak, Gimana? jawab dulu silakan. Di mana penyematan kata Rob itu buat baginda Nabi? Silakan. Baik, Silakan. kalau kamu Nggak mau usah kemana-mana dengar lah. bahwa Muhammad itu adalah Ada Rob, pinternya nanya doang. nih saya Silakan. putarkan. Ini temanmu butuh sendiri dalil. nih yang sudah mengakui Muhammad itu Robnya umat muslim. Saya butuh dalil. Nih, Bukan dengar. butuh itu, Dengar saya nih. butuh dalil. Saya butuh dalil. Kenapa? Kenapa yang menjawab bukan kamu? Kamu nggak bisa jawab. Percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Kamu nggak bisa jawab. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Oh, udah dengar? Enggak. Kamu tidak bisa jawab. Sehingga harus membutuhkan video. Gimana? Iya, mana coba penyematannya? Penyematan. Kenapa? Kalau nggak disematkan berarti dia bukan Rob. Iya, mana dalilnya? Yang saya tanyakan. Ketika kamu memaksa bahwasanya baginda Nabi Itu Rob, namanya mana kamu dalilnya? berpikir akan menabrak agamamu sendiri. Di mana dalilnya Kok Muhammad menabrak mengaku gimana nabi? sih? Kenapa enggak, Guys? Kenapa enggak jawab pertanyaan saya? Ya kamu kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Kenapa Muhammad? Loh, Di mana Muhammad dari mengaku tadi kan nabi? kamu dari tadi kan kamu nanya terus dari tadi. Coba satu aja pertanyaan saya. Coba jawab. Baik. Kamu kan ini. Kamu kan Artinya memaksa. kamu sudah terbukti bahwa Nanti kamu dulu, santai mempertuhan dulu. Muhammad dengan Loh, cara gimana? Itu kan Muhammad menurutmu. menghalalkan Itu yang kan haram, mau. mengharamkan Itu kan yang mau. halal. Sekarang saya nanya coba. Darah Sebutkan dalilnya. diharamkan Kenapa? di dalam Ya, Al-Quran. dia mulai dia. Dihalalkan Mulai oleh dia. Muhammad dalam hadis. Tuh, Mulai dia. Coba. berbohong Satu aja di dalam pertanyaan saya. Al-Quran dilarang. Dilarang berbohong dalam Al-Quran. Contoh, surat Al-Azab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai Ya, Edi, orang-orang bisa yang nggak? beriman. Bisa gantian nggak? Ucapkanlah perkataan yang benar. Di dalam hadis, Muhammad berkata, Parah. boleh bohong. Nah. Jadi Muhammad berkali-kali dia menghalalkan yang haram. Parah ini. Yang haram dihalalkan, Parah. yang halal diharamkan oleh Muhammad. Enggak, satu aja pertanyaan saya. Coba, satu aja pertanyaan saya. Coba jawab dulu. Kenapa kamu nggak mau menjawab Itu pertanyaan saya? udah bukan cuma satu, tadi banyak itu udah. Iya. Gimana? Ya, cuma satu pertanyaan saya. Coba sebutkan dalil. Oke, terima dulu waktunya. Coba terima dulu waktunya, terima. Sebutkan dalil dulu. Terima waktunya, biar pakai waktu kalau ngomong. Silakan. Enggak. Saya pengen coba ini dalil Ya dulu. sudah, kalau enggak, kamu di Coba. bawah saja kalau gitu. Enggak, kenapa enggak menjawab, Boy? Kenapa kabur? Takut Coba saja sebutkan kamu. dalil, coba. Dari tadi ngocet terus kamu. Di bawah sana kamu tidur, kamu di bawah sana. Sungguh nekat yang nyata. Ini di gelas ini. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita. Setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan, terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka. Hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih. Kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.
Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hati-Mu ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.